Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Actually ini tuh udah jam 11 lewat 6 atau 7. Kayak baru sadar gitu. Sebenarnya mau bikin tuh dari sejak sore, terus kayak mundurnya kelamaan jadi bablas. Tapi nggak apa-apa, biasanya udah ngantuk sih, udah tidur. Kadang jam 10 jam 9 juga udah tidur. Tapi ya udah deh ya, weekend and now aku pengen produktif sampai tengah malam ya. Ya udah, general reading kali ini temanya adalah yang ada di pikiran dia akhir-akhir ini tentang kamu, yang ada di pikiran dia akhir-akhir ini padamu, ya gitulah pokoknya ya. Agak memakan waktu ya ngapalin temanya, takut salah gitu kata-katanya ya. Ya udah pokoknya kayak gitu, karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate ya, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video aku. Yaudah itu aja. Aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya ya. Oke, dadah. Aku bakal pakai 2 deck. Oke. Yaudah bayangin. Udah, kita langsung aja. Yang dia pikirkan akhir-akhir ini tentang kamu. Di sini ada yang energinya lagi negatif ya. Dia atau kamu nih. Bisa vice versa sih. Ada yang energinya lagi negatif, makanya agak menjauh nih kayaknya. Iya. Bisa dia lagi menjauh sama sekitarnya, bisa juga menjauh sama kamu. Kalau soal tentang hubungannya sama kamu ya, dia pasrah aja sih kayaknya. Dia pasrah karena dia ngelihat kamu juga santai aja gitu. Santai tuh bisa jadi karena dia lihat kamu pasif, atau dia lihat kamu juga pasrah, santai, diam aja, atau dia lihat kamu ya no action, atau ya nggak ada pergerakan apa-apa. Maksudnya ya kamu tuh diam, nggak marah, nggak komentar apa-apa, nggak menghubungi dia, nggak banyak tanya gitu maksudnya ya. Aku lihat kalau misalnya kalian feminin ya, kalian itu, ini aku lihat yang di sini yang feminin tuh kayak ada rasa ingin komunikasi, ya nggak gitu ya. Yang dipikirkan tentang kamu, dia kayak lagi ada di dalam apa ya, di dalam situasi dia harus memilih. Ini kalian ada dalam situasi hubungan cinta segitiga gak sih? Kayak aku lihatnya sih gitu. Dia kayak ada dalam sebuah pilihan gimana dia harus memilih salah satu di antara 2 orang. Bisa pilih kamu atau orang yang lain, bisa pilih kamu sama kerjaannya, atau pilih kamu atau keluarganya gitu ya. Pilihannya macam-macam ya, intinya ada kamu di situ. Beberapa dari mereka ini ya, sebagian kayak mereka ada keinginan buat ketemu ya kayaknya sama kamu. Ketemu ini bisa jadi ketemu aja sama kamu, atau mereka ada keinginan buat ajak kamu pergi ya, pergi liburan atau apa gitu. Ada sih, cuma di sini yang pasti pengen adanya pertemuan gitu ya. Soal liburan atau kemananya yaitu nomor sekian lah ya. Dia ini kayak lagi merencanakan sesuatu.
dia menganggap rencananya ini bakalan oke gitu, bakalan bagus ke depannya hasilnya. Tapi kebanyakan sih rencananya ini termasuk soal ini ya, soal karir atau soal finansial ya, kayak tujuan hidupnya gitu maksudnya. Ini kita sambil cek energinya ya, jadi bukan tentang kamu aja yang aku lihat di sini. Kalian tuh kayak lagi cuek ya energinya, kamu cuek, dia juga cuek. Ada yang satu cueknya itu karena sibuk sama pekerjaan, ada yang satu karena ya asik sendiri aja gitu sama dunianya. Akhir-akhir ini dia sering membicarakan kamu ke orang-orang terdekatnya, ke teman-temannya atau ke keluarga atau siapa gitu. Kayak dia adalah ngebahas tentang kamu gitu. Entah soal apa, tapi ya tentang kamu. Apalagi kalau kamu ada masalah sama dia. Dia membicarakan kamu tuh ada rasa-rasa emosi gitu. Emosi atau kesel atau ya emosionalnya naik gitu ya, marah maksudnya, ada kemarahan, emosi di situ. Dia membicarakan kamu ke orang-orang sekitarnya dia, misalnya ke temannya, keluarga atau orang tua atau siapa lah gitu yang dekat sama dia. Kayak gosipin gitu loh ya. Tapi kan berarti yang diomonginnya tuh negatif, enggak, kayak memang lagi momennya aja gitu, ada sesuatu apa terus makanya dia kayak membicarakan kamu. Entah kalian ada masalah, entah ada yang dia nggak suka dari kamu atau apa, ya jadinya dibahas deh ya. Bukan sesuatu yang negatif yang dia bahas, tapi kalau dibilang positif ya nggak juga gitu, kayak ada obrolan aja gitu ya sama orang terdekatnya. Aku lihat di sini dia ini kayak lagi menyusun strategi ya, menyiapkan sesuatu. Kan tadi ada yang membuat rencana ya, ada yang membuat rencana, menyiapkan strategi harus apa gitu, step by stepnya ada. Tapi dia kayak udah yakin nih harus ngapain, mau ngapain tuh dia kayak udah yakin. Iya, cuma dia ngerasa sulit sih ngejalanin strategi dan rencananya itu ya. Kayak apa ya, bukan sesuatu yang gampang dan lancar gitu aja buat dilakuin. Sebagian dari kalian ini mungkin hubungannya ada energi cinta segitiga ya. Cinta segitiga di mana kalian itu memiliki perbedaan masing-masing. Iya, kalau kamu baru PDKT sama dia, ya mungkin dia masih sebatas have fun aja sama kamu. Have fun ya, happy-happy gitu. Kayak teman nongkrong gitu, dia masih nganggap kamu kayak gitu. Itu buat kamu yang masih PDKT. Tapi kalau buat kalian yang dalam suatu hubungan sih ya di sini banyak dia sih cinta segitiga, cinta bersegi-segi, cinta yang tersembunyi atau cinta yang rahasia, ditutup-tutupi gitu ya. Aku ngerasa banyak dari mereka yang lagi berpikir buat ketemu ya sama kamu ya, ketemu, adanya pertemuan. Ketemunya tuh cuma sebatas kayak udah ketemu aja gitu, nggak yang harus ngobrolin apa gitu yang penting-penting, nggak juga. Aku belum lihat ya. Kalau kamu ngerasa dia pasif atau cuek ya, ini dia lagi banyak pengen achieve ini apa, kayak mimpi-mimpinya dia. Kan kalau inginannya banyak banget nih aku lihat. Makanya dia kayak lagi banyak luangin waktu buat tujuan hidupnya, mimpi-mimpinya, keinginannya dia. Entah dia udah mendekat ke kamu ya. Aku kan ini energinya macam-macam ya. Ada yang memang kalian lagi in relationship, ada juga yang PDKT, tapi ada juga yang kayak lagi pengen mendekat. Kalau dia seseorang yang memang lagi pengen mendekat ke kamu, dia ini takut karena mungkin dia pernah berbuat salah sama kamu. Jadi dia takut kalau kamu itu marah ke dia. Iya, kayak kamu mungkin
emosi ya sama dia ya, mungkin dia pernah berbuat salah atau menyakiti kamu ya. Tapi kalau misalnya kalian baik-baik aja hubungannya, dia ngerasa buat jalanin hubungan sama kamu itu dia takut buat maju ke depannya, kayak ada sesuatu yang mengancam dia gitu. Makanya aku lihat di sini kayak dia membutuhkan keberanian buat jalanin ke depannya, atau dia ngerasa di sini kayak ada penghalang. Iya, entah sih penghalangnya ya, bisa dari mana aja, yang jelas nih kayak ada penghalang juga. Itu yang bikin dia takut ya. Yang dia pikirkan akhir-akhir ini tentang kamu, dia lebih banyak tuh kayak memperhatikan dari jauh, dia lebih banyak memantau. Kalau misalnya kamu bilang dia pasif, diam ya iya, tapi dia tetap memantau kamu dari jauh. Misalnya tetap stalking kamu gitu. Kenapa dia nggak banyak tanya? Karena dengan dia stalking kamu, dia udah tahu kehidupan kamu. Jadi ya buat apa dia tanya-tanya lagi, ganggu-ganggu kamu ya kan. Kalau dia lagi ngerasa anxiety, overthinking, atau ya lagi low vibration gitu ya, lagi apa sih, lagi ngerasa lagi negatif gitu ya, ini dia makin banyak diamnya. Nggak mau lagi, nggak pengen banyak bertindak aja gitu, lebih memilih buat diam sementara ini, nggak ngelakuin apa-apa. Kamu sama dia mungkin ada perbedaan nih, karena perbedaan itu yang mengharuskan dia kayak untuk memilih sebuah keputusan atau memilih sebuah jalan. Dia harus option A atau B, dia harus ngelakuin A atau B gitu. Itu karena sebuah perbedaan, makanya dia kayak memilih sebuah jalan, harus kayak gimana. Kalau dibilang ragu-ragu, iya dia ragu-ragu sama kamu juga, dan ragu-ragu buat memilih jalan. Memilih jalan tuh maksudnya apa ya? Ya harus ini, maksudnya dia masih ragu memilih jalan, maksudnya itu ya misalnya gini, agak ngeblank ya, bikin videonya malam soalnya udah ini nih semi ngantuk. Enggak, masih tetap semangat kok gengs. Nah, dia ini kan agak-agak ragunya itu karena adanya perbedaan di antara kamu sama dia. Iya, jadi dia bingung nih harus lakuin apa ya, A atau B ya gitu. Iya, dia udah tahu sih pilih apa, strateginya apa, rencananya apa, cuma ya adalah hal-hal yang bikin dia ragu. Ada sedikit dari kalian yang hubungannya udah gak baik sama dia. Dia sih kayak udah menutup diri dari kamu, tapi dia masih pengen cari-cari perhatian kamu kadang. Dia kayak lagi cari cara nih gimana supaya bisa mempertahankan hubungannya sama kamu. Ya kayaknya gitu. Lagi cari-cari cara, atau dia lagi mempelajari situasi. Ini kalau situasinya kayak gini gue harus apa ya? Ini kalau situasinya gini gue harus ambil keputusan apa ya? Gitu. Ada, kalau misalnya kamu hubungannya gak baik sama dia ya, dia ini lagi inget kenangannya sama kamu deh. Kayaknya banyak banget aku lihat kenangan-kenangan yang tersimpan, yang dia simpan tentang kamu, termasuk foto-foto yang pernah diambil waktu kenangannya sama kamu gitu ya. Ada dia lagi lihat foto-foto. Ini dia lagi banyak luangin waktu buat me time, tenangin diri sendiri gitu, terutama tentang keraguannya. Dia kayak butuh perenungan gitu, dia harus kayak gimana ya gitu, karena dia nih ngerasa ragu. Kayak dia banyak ngeluangin waktu buat sendiri, tenangin pikiran, mencari jawaban ya di luar dia memang suka menyendiri sih. Aku lihat di sini dia merasa terganggu, atau dia merasa beban, merasa berat kalau ada seseorang tuh yang kayak clingy banget, nempel dia mulu banget,
atau posesif gitu ke dia. Dia ngerasa risih atau ngerasa beban gitu akan keberadaan orang yang memang lagi deket di sisinya dia. Aku ngeliat di sini dia kayak ada rasa pengen memiliki tapi kok beban gitu. Emosional dia kadang masih suka nggak stabil sih ya. Kalau lagi emosional atau kalau lagi marah dia bisa yang kayak apa ya, intinya dia agak emosional deh. Kalau saking keselnya dia bisa tuh yang buang-buang barang gitu ya kayaknya. Kalau dia lagi emosional ada yang sambil ngisi journaling gitu ya, journaling isi apa sih apa yang dia rasain gitu ya. Ada yang kayak gitu juga di sini, terutama kalau dia feminin ya. Kalau dia ngerti journaling itu dia journaling. Kamu sama dia baru putus ya, baru putus atau lagi dalam proses hampir putus, atau ada yang berencana buat putus gitu sih. Pokoknya ya yang berhubungan sama putus hubungan di sini ada. Kalau kamu mau putus baru putus atau setelah putus, ini dia agak-agak stres juga sebenarnya. Stresnya jadi dia pengalihannya tuh ke merokok, ada yang kayak gitu. Nah kalau posisinya juga misalnya habis putus atau ya setelah putus atau berencana putus, ini dia lagi negatif banget perasaannya, lagi negatif, lagi anxiety. Perasaan negatif tuh apa sih ya, misalnya lagi sedih, lagi baper gitu ya kondisinya, lagi gelisah, pikirannya nggak tenang, hatinya nggak enak. Nah itu kan termasuk kan negatif juga. Yang dia rasakan tentang kamu, dia ngerasa kamu sibuk ya. Ini bisa vice versa sih. Di sini aku lihat ada seseorang yang memang sibuk, tapi ada seorang pasangannya yang merasa kayak nggak dipeduliin gitu loh sama pasangannya, saking sibuknya pasangannya itu. Iya, aku lihat di antara kalian berusaha buat mencocokkan satu sama lain, berusaha buat gimana nih caranya supaya hubungannya masih tetap bertahan kamu sama dia, walaupun salah satu ada yang cuek, walaupun salah satu ada yang sibuk asik sama dunianya sendiri ya. Kalau kamu feminin, siapapun yang feminin di sini ada rasa pengen move on atau healing atau ninggalin seseorang. Gimana soal perasaannya? Perasaannya masih ada, tapi dia kayak ya udah bye aja lah, tinggalin aja lah. Ya mungkin menurut dia nggak worth it gitu buat ditunggu atau dipertahanin. Dia ini sebenarnya kayak lagi butuh perhatian, butuh didukung, support ya, terutama kalau dia maskulin. Iya, aku lihat di sini kayak dia sebenarnya kayak lagi butuh kekuatan. Apa mereka lagi rapuh ya? Bisa sih. Terus aku lihat di sini dia lagi baper ya. Kondisinya itu kayak lagi baper, terutama kalau dia feminin. Dia kayak lagi baper, terus dia cuek sama sekitarnya. Entah kenapa dia lagi baper. Kalau misalnya dia bukan pasangan kamu, mungkin dia lagi terkoneksi juga sama yang lain. Yang lainnya memang lagi berjauhan sama dia, atau bisa juga kamu yang berjauhan sama dia. Ini dia energinya kayak lagi pengen berusaha menjadi seseorang yang dewasa. Gimana tuh seseorang yang dewasa? Seseorang yang dewasa tuh biasanya yang bisa menerima keadaan, nggak gampang ngejudge. Terus apa lagi biasanya ya seseorang yang dewasa tuh? Oh kan, di sini dia lagi galau kayaknya. Galau bisa jadi galau ada dua pilihan, tapi dia kayak seakan meminta semesta. Ya mungkin berharap dikabulin kali apa keinginannya. Tapi sayangnya mungkin dia lagi membatasi diri ya.
bisa sama kamu, bisa orang-orang sekitarnya dia membatasi diri. Dia berusaha bangkit nih, ada yang berusaha bangkit, jadi dia kayak ya cobalah bangkit terus menunjukkan orang-orang kalau dia tuh bisa. Mungkin ya dia sama kamu udah ada batasan ya. Kalau dia feminin ya, entah siapa yang feminin di sini, kamu atau dia. Aku ngerasa yang feminin ini masih suka ngejar-ngejar, walaupun yang maskulinnya cuek aja. Iya, bisa kamu atau dia ya, yang mana yang maskulin, yang mana feminin. Aku lihat kayaknya dia suka stalking ya, terutama di malam hari. Dia suka stalking, terutama di sosial media juga ya. Dia fokus tuh kalau lagi kepoin kamu, kalau lagi stalking. Kayak dia bener-bener cari tempat yang dia sendirian, terus orang gak ada yang tahu kalau dia tuh stalkingin kamu, kepoin kamu. Nah, di sini ada kartu apa ya, yang bilang kalau dia itu pengen bebas ya, pengen bebas, nggak terkekang gitu. Aku lihatnya di sini sebagian dari mereka pengen punya hubungan yang baru sama kamu, memulai hubungan dari awal, dari yang baru. Terutama kalau kamu udah nggak komunikasi, terutama kalau kamu lagi menjauh sama dia. Ada energi di mana dia kayak lagi pengen mendekat, tapi takut ya, takut terjadi sesuatu yang nggak dia inginkan gitu ya. Iya, di sini dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh ada sisi negatifnya loh. Sisi negatif itu bisa ya terjadi sesuatu yang negatif di diri kalian masing-masing atau di karakter kalian, atau terjadi hal negatif ya dalam hubungan kalian. Tapi bisa juga hal negatifnya itu berhubungan sama materi ya, sama uang. Iya nih, ya misalnya salah satu dari kalian suka pinjam uang gitu ya. Aku lihat dia nggak bisa berbuat apa-apa nih saat ini, atau dia nggak bisa berbuat apa-apa tentang hubungannya sama kamu, atau mungkin dia nggak bisa berbuat apa-apa, merasa nggak ada pilihan, harus apa ya buat hubungan ini ya gitu. Dia masih suka kepoin kamu, stalking kamu, tapi dia diam-diam aja stalkingnya sih, kayak pengen tahu tapi nggak yang bener-bener niat banget gitu cari tahu. Ada keraguan, makanya dia suka stalking kamu kayaknya ya. Di sini ada yang sakit hati loh, bisa kamu atau dia ya, sakit hati karena menyakiti perasaan, tersinggung, terus kecewa, patah hati ada juga. Kayak seolah tuh dia patah hatinya tuh karena kamu yang bikin dia susah tidur ya. Ini ya di sini tuh ada kayak seseorang yang jam tidurnya tuh nggak baik, berantakan, susah tidur. Bisa jadi dia kayak jarang di rumah ya, jarang di rumah, jarang di kamar, entah gimana dia ya. Tapi kebanyakan dari mereka ini jarang di rumahnya itu bukan karena bukan karena bosan, tapi karena mumet ya. Bisa juga karena ada masalah gitu loh sama kamu, jadinya jadi males di rumah. Kayaknya refreshing karena stres mungkin ya. Di sini sebagian dari mereka masih mau menunjukkan kebaikannya ke kamu, perasaannya ke kamu, atau ya dia menunjukkan gitu tentang perasaan. Ada sesuatu yang kayak dia tutup-tutupin ya dari kamu. Nggak harus dia tutupin sih, intinya kayak ada sesuatu hal yang memang dia nggak terbuka itu sama kamu. Banyak dari mereka ini lagi introspeksi ya, melihat ke dalam dirinya gitu, gue salah apa, kurang apa, gue harus gimana ya gitu.
ada sebagian dari mereka yang ingin menghampiri kamu atau menuju ke kamu, tapi energinya tuh kayak negatif, toksik, dan diam-diam aja gitu. Tapi yang jelas mereka kangen sih sama kamu, rindu tuh mereka ya, mereka rindu. Terus aku lihat di sini mungkin dia suka kepoin kamu ya bareng teman-temannya, kayak misalnya lihat dia nih cantik atau enggak, ganteng atau enggak gitu ya. Itu contoh yang simpel aja sih ya, biar kalian kebayang gitu. Aku kasih contoh. Aku lihatnya kalau dia lagi kesel, kalau lagi dia ada masalah ya, mungkin ada seseorang yang suka mendengarkan ceritanya dia. Kayak ada seseorang atau dia mungkin ya, bisa vice versa sih, yang menghampiri atau mendekat gitu. Nah ini kayak ya ada seseorang lah yang mau mendekat ke dia mungkin, terutama kalau kamu sama dia lagi ada masalah. Ada sesuatu yang menjadi concern pikirannya saat ini, terutama kalau dia feminin. Pikirin apa kira-kira ya? Diperhatiin juga, dia cuek sih, nggak bergeming. Bergeming tuh apa ya? Nggak ini, ya cuek aja walaupun diperhatiin. Karena apa? Ada sesuatu yang dia pikirkan, dia fokusnya ke situ sebenarnya. Iya. Dia saat ini pun lagi nggak mau melakukan banyak hal, lagi pengen banyak diam aja, kayak apa ya, yang tadi introspeksi juga. Dia lagi nggak pengen action, lagi pengen tenangin pikiran juga. Mungkin ada sesuatu yang dia lagi pengen buat ya. Iya, ada sesuatu yang lagi pengen buat, yang dia pengen buat saat ini. Aku lihat di sini sebagian dari mereka masih ada perasaan sama kamu ya. Kalian tuh masih kayak sama rata gitu loh soal perasaannya. Kalau misalnya kamu masih sepenuh hati, dia juga kayak gitu. Kalau misalnya kamu 100 perasaannya ke dia juga kayak gitu. Kayak gayung bersambut ya, aku lihat di sini. Kayak saling, kayak kamu sama dia tuh ya, apa ya istilahnya? Walaupun beda gitu ya, tapi tetap kayak berusaha satu tujuan. Karena mungkin ada cinta sebenarnya di sini. Dia ini suka ngebayangin kamu, suka mimpiin kamu ya. Ada yang halu gitu ya, misalnya ya random aja gitu, dia tiba-tiba kepikiran kamu lagi apa ya, kabarnya gimana ya. Terus yang ada di pikirannya tentang kamu, dia ini lagi berusaha memanipulasi loh. Hati-hati deh, kamu harus tahu dulu dia kayak apa orangnya. Ada yang misalnya ya dia kangen gitu sama kamu, tapi dia pura-pura gak kangen. Dia masih cinta tapi pura-pura gak cinta. Dia kayak menutupi diri, pikiran, dan perasaannya, memanipulasi keadaan. Terus aku lihat di sini tuh, dia memilih untuk diam, nggak mau berbicara apapun. Nggak tahu sih kalau misalnya sama keluarganya ya, apa dia bakalan diam aja. Di sini ada seseorang kayak lagi pengen memperbaiki diri ya, atau bisa juga kamu yang lagi pengen memperbaiki diri secara inside, outside. Kalau outside tuh secara penampilan juga pengen dia rubah, kayak pengen apa, glow up gitu. Udah itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini inisial huruf dan zodiak kalian ya. Ada huruf P, I, V, P, I, B, V, K, D, U, A, H,
H, G, W, Q, T, X. Yes, inisial, untuk zodiaknya ada zodiak Leo, Libra, Taurus, Capricorn, Aries, ada zodiak Gemini dan Aquarius ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart and soul.